Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika sayyidi waladi Adam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat rahmat kepada kita sehingga kita diberikan panjang umur hingga memasuki pada bulan Ramadan tahun ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari pemirsa yang saya hormati, kita semua meyakini bahwa ibadah puasa itu merupakan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melaksanakan ibadah puasa dengan sangat tegas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Wahai orang-orang yang beriman, ditetapkan, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kata yang digunakan dalam ayat ini adalah kutiba. Kapan puasa itu dilaksanakan? Puasa apa yang diwajibkan? Pada ayat berikutnya Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menangi, yang bertemu dengan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara pemirsa yang saya hormati, jadi ini ayat yang qat'i, yang tegas, tidak memungkinkan penafsiran, yakni bahwa ibadah puasa itu hukumnya adalah wajib. Bahkan karena begitu wajibnya, maka para ulama sepakat ibadah puasa termasuk salah satu rukun Islam. Dan ini didasarkan pada hadis di mana Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril mengenai apa itu Islam. Rasulullah menjawab, "Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta." Jadi berdasarkan hadis ini, puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, kita beruntung pada bulan ini kita masuk pada bulan Ramadan, karena di dalam bulan ini banyak sekali keutamaan, banyak sekali fadilah. Di antaranya yang sudah sangat dikenal, sudah sangat dimaklumi, di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Keutamaan lain di bulan Ramadan adalah adanya Lailatul Qadar yang hanya turun sekali setahun, dan itu ada di bulan Ramadan. Malam yang lebih baik daripada
1000 malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Keutamaan yang lain adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bazzar bahwa Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan setiap harinya itu membebaskan manusia dari siksaan api neraka. Inna lillahi fi kulli yawmin 'itqa'a minan nar fi syahri Ramadan. Juga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa orang muslim di bulan Ramadan ini. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Ini di antara keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Dan ibadah puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini juga banyak sekali keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar. Berapa banyaknya pahala itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa shiyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amal Bani Adam itu adalah baginya kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah bagiku dan aku akan membalasnya. Balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa ini berapa kali lipat itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa besarnya, betapa banyaknya pahala puasa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Dan dengan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini juga kita akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, pemirsa rahimakumullah. Jadi melihat keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan beribadah puasa di bulan Ramadan ini, maka tentu kita sebagai umat Islam akan sangat senang ketika datang bulan Ramadan dan dengan senang hati melaksanakan ibadah puasa. Bahkan kita tentu menunggu-nunggu datangnya bulan Ramadan ini karena banyaknya keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan dan di dalam bulan puasa yang kita laksanakan. Pemirsa yang saya hormati, namun demikian meskipun ibadah puasa itu banyak sekali keutamaannya, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah bagi orang-orang tertentu. Jadi walaupun puasa itu banyak sekali pahalanya, banyak sekali keutamaannya, tetapi Allah tidak memaksa kita untuk tetap melaksanakan ibadah puasa ketika ada uzur. Kita pun tidak boleh memaksakan diri untuk tetap melaksanakan ibadah puasa ketika kita dalam keadaan sakit misalnya. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 184 Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Barang siapa yang sedang sakit atau sedang bepergian, maka dia boleh tidak berpuasa dan wajib mengqadha sejumlah hari yang dia tinggalkan, dia qadha di hari yang lain. Dan begitu pula orang yang berat untuk melaksanakan ibadah puasa, dia boleh tidak berpuasa kemudian mengganti dengan membayar fidyah, memberikan makan kepada orang miskin. Jadi ayat ini memberikan rukhsah dan menunjukkan bahwa ibadah puasa meskipun pahalanya begitu banyak, meskipun sangat utama untuk kita laksanakan, tetapi tetap ada keringanan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
itu pernah bepergian, kemudian melihat seorang laki-laki yang berada di bawah pohon, diteduhkan di bawah pohon, lalu dia diciprati air. Lalu Rasulullah melihat laki-laki itu, beliau bertanya, "Ma balu sahibikum hada?" Kenapa temanmu ini? Maka para sahabat kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, shaim." Wahai Rasulullah, dia itu orang yang sedang berpuasa. Jadi tampaknya orang ini sedang berpuasa, kemudian kepayahan, gak kuat, barangkali pingsan, sehingga kemudian diciprati air oleh teman-temannya. Nah, melihat orang tersebut yang sedang berpuasa dan diciprati air oleh teman-temannya, lalu Rasulullah bersabda, "Innahu laisa minal birri an tasumu fis safar." Bukanlah kebaikan berpuasa ketika sedang bepergian. Wa alaikum bi rukhsatillah, dan hendaklah kalian itu mengambil rukhsah Allah, allati rakhkhasa lakum faqbaluha, yang telah diberikan oleh Allah, maka terimalah rukhsah yang telah diberikan oleh Allah itu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa ketika kita sedang bepergian misalnya, kemudian kita terlalu payah untuk melaksanakan ibadah puasa, maka sebaiknya kita tidak memaksakan diri untuk berpuasa. Sebaiknya kita mengambil rukhsah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Imam An-Nasai. Dalam hadis lain juga disebutkan oleh Imam Muslim, redaksinya hampir sama. Dan Nabi juga mengatakan, "Laisa minal birri an tasumu fis safar." Bukanlah satu kebaikan seseorang kalian berpuasa atau engkau berpuasa ketika sedang bepergian. Saudara-saudara pemirsa yang saya hormati, rukhsah itu diberikan untuk atau dalam hal-hal yang wajib. Ketika Rasulullah mengatakan hendaklah kalian mengambil rukhsah Allah, artinya puasa yang dilaksanakan oleh sahabat ini adalah puasa wajib, bukan puasa sunnah. Jadi ketika kita di bulan Ramadan bepergian padahal sangat payah bagi kita, maka sebaiknya kita mengambil rukhsah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari pemirsa yang saya hormati, jadi inilah ajaran Islam. Ada kewajiban, ada keutamaan, tetapi ada rukhsah di dalam. Begitu pula dengan sholat Jumu'ah. Sholat Jumu'ah itu jelas wajib, diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah. Tetapi dalam sebuah hadis disebutkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan kepada muadzin pada hari di mana hujan lebat. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "Idza qulta asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fala taqul hayya 'alas shalah, qul shallu fi buyutikum." Kalau engkau dalam azan sudah mengucapkan, membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selanjutnya janganlah engkau membaca hayya 'alas shalah, tapi bacalah shallu fi buyutikum. Sahabat Abdullah bin Abbas kemudian mengatakan, "Faka'anna an-nasa istankaru dzalik." Orang-orang sepertinya mengingkari. Maka sahabat Ibnu Abbas kemudian mengatakan, "Ata'jabuna min dzalik?" Apakah kalian heran mengenai hal ini? "Qad fa'ala dza man huwa khairun minni." Telah melakukan hal ini apa orang yang lebih baik dariku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
innal jumu'ah azmah. Salat Jumu'ah itu kewajiban. Wa inni karihtu an ukhrijakum fatamshu fid din wa taqwi. Dan aku tidak suka menyuruhmu keluar kemudian kalian berjalan di tanah yang becek, di tanah yang licin. Fitini wa taqwi. Jadi ini rukhsah dalam keadaan hujan deras, hujan lebat, kemudian Rasulullah SAW memberikan rukhsah untuk tidak berangkat sholat Jumu'ah. Padahal sholat Jumu'ah itu hukumnya wajib, tapi dalam keadaan tertentu ada rukhsah. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah sholat sudah ditetapkan waktunya. Bahkan termasuk amal yang paling baik adalah as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rukhsah menjamak sholat. Menjamak sholat artinya melaksanakan salah satu sholat di luar waktunya. Kalau jamak takdim, maka ada sholat yang ditarik, dilaksanakan lebih dulu daripada waktunya. Kalau jamak takhir, maka ada sholat yang dilaksanakan di luar waktunya, belakangan setelah waktunya lewat kemudian baru dilaksanakan. Dalam sebuah hadis Rasulullah diriwayatkan menjamak sholat zuhur dan asar. Jamaah Rasulullah SAW bainal zuhri wal asri wa bainal maghribi wal isya, juga menjamak maghrib dan isya bil Madinah, di Madinah, fi ghairi khaufin wala matarin, tanpa ada ketakutan, jadi tidak dalam keadaan takut, wala matarin, tidak dalam keadaan hujan. Dalam riwayat sahabat Waqi', dia mengatakan, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, lima fa'ala dzalik, kenapa Rasul melakukan itu? Kemudian sahabat Ibnu Abbas menjelaskan, kaila yuhrija ummatahu, supaya Rasul tidak menyusahkan umatnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Jadi ada banyak rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan kewajiban-kewajiban. Maka demikian pula dengan keadaan wabah virus corona ini membuat kita menjadi khawatir. Jika berkumpul dengan banyak orang, kita akan tertular atau menular. Ini salah satu bentuk khauf. Dan berdasarkan hadis ini, kita bisa tidak keluar rumah, tidak melaksanakan sholat Jumu'ah tadi, karena ada kekhawatiran kita tertular atau mungkin menularkan kepada orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, jadi dalam memahami ajaran Islam, kita ini harus memahaminya secara utuh, secara komprehensif. Kadang-kadang ada orang yang hanya melihat keutamaan-keutamaannya, pahala-pahala yang besar, tetapi tidak melihat aspek yang lain, tidak melihat adanya madarat masyaqqah. Padahal madarat dan masyaqqah berdasarkan hadis-hadis tadi itu menjadi sebab rukhsah. Bahkan ketika melaksanakan satu kewajiban betul-betul menimbulkan madarat, maka kata Rasulullah SAW, itu tidak termasuk kebaikan. Laisa minal birri an tasumu fis safar. Bukanlah sebuah kebaikan ketika kalian berpuasa dalam perjalanan, kalau itu membuat kalian payah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan pemirsa yang saya hormati, saya kira ini yang penting untuk saya sampaikan agar kita tidak membenturkan antara satu pemahaman dengan pemahaman yang lain. Kalau kita memahami ayat-ayat Quran dan hadis-hadis secara komprehensif, maka dalam menyikapi keadaan darurat COVID-19 ini kita akan lebih arif. Kita mestinya dalam masalah-masalah apapun
tetapi juga harus memahami secara burhani, rasional, empiris. Dengan pemahaman semacam itu, insya Allah hasil pemahaman kita sesuai dengan maqasidus syariah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan pemirsa yang saya hormati, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan